Asita gelar Rakernas 2025 fokus pada pariwisata tangguh, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Association of the Indonesia Tour and Travel Agency atau ASITA menggelar rapat kerja nasional Rakernas 2025 di Aston Pluit Hotel and Residence Jakarta Utara. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari 25 Dewan Pimpinan Daerah ASITA dari seluruh Indonesia. Rakernas dibuka oleh Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nimade Ayu Martini, bersama Ketua Umum DPP ASITA, Nunung Rusmiati. Turut hadir mitra strategis dari sektor maskapai, perhotelan, hingga restoran. Mengangkat tema ASITA 1 bersama memajukan pariwisata Indonesia yang tangguh, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, Rakernas ini menjadi wadah penting untuk menyatukan strategi dalam menghadapi tantangan industri pariwisata baik secara global maupun nasional. Deputi Kemenpar Nimade Ayu Martini menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam sektor pariwisata. Menurut Nimade Ayu, pendekatan berkelanjutan akan menjamin eksistensi sektor pariwisata dalam jangka panjang. Ia menyebut bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk terus tumbuh selama dikelola dengan prinsip keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, budaya, maupun ekonomi lokal. Berkelanjutan ini yang disebutkan sebagai tema Rakernas ini menjadi penting sekali. Bukan saja karena berkelanjutan adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tapi secara ekonomi kalau kita bicara, ini tren ke depan. Kalau pariwisata tidak dikelola dengan berkelanjutan, maka tidak akan ada pariwisata. Itu udah pasti. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kami berharap Rakernas kali ini dapat membahas isu-isu yang bisa menjadikan pariwisata itu berkualitas dan sustainable, gitu ya, berkelanjutan. Ya, dengan kita bisa melakukan kelanjutan ini, maka pariwisata ini akan terus ada sampai selamanya kita ada. Gitu. Jadi ini adalah salah satu unggulan di Indonesia, dan kami berharap mari kita bersama menjadikan pariwisata ini mainstream di dalam kebijakan pemerintah kita, karena telah terbukti ya tangguh sekali dalam menghadapi berbagai macam krisis, boleh dibilang ya. Ada 4 isu utama yang dibahas dalam Rakernas kali ini, meliputi dampak geopolitik global, kampanye Enjoy Jakarta, tingginya harga tiket domestik, serta peluncuran ASITA Fair yang akan digelar pada September 2025 sebagai ajang promosi pariwisata B2B dan B2C. Menurut Ketua Umum DPP ASITA Nunung Rusmiati, selain 4 fokus utama tersebut ada satu lagi yang perlu diperhatikan, yakni sektor wisata inbound atau kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jadi kita selalu saling memberikan informasi dan bekerja sama, dan Ibu Made ini kalau datang juga tidak ece-ece ya. Jadi sebelumnya nanya Ibu apakah lebih banyak ke inbound atau outbound. Jadi tentunya Bu yang ada di sini kita setuju ya, kita lebih mengutamakan inbound, setuju? Dan ini sudah berkomitmen Bu, yang seperti saya katakan, setiap saya datang di seluruh DPD, gubernur, wagub, kepala dinas, bupati, semua menginginkan kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia ini. Sementara itu, Kepala Bidang Industri Disparekraf DKI Jakarta, Irfan, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakernas ini. Ia menegaskan bahwa Jakarta siap mendukung pengembangan pariwisata melalui kolaboratif dengan ASITA. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ASITA atas terselenggaranya Rakernas ini. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, merumuskan strategi, serta memperkuat kolaborasi demi pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Bu, Pak, kami kemarin itu sudah HUT DKI yang ke-498. 2 tahun lagi akan 500, Pak. 500 bukan angka yang kaleng-kaleng. Semoga Jakarta tetap menjadi primadona. Mohon doanya, Pak. Karena kemarin itu HUT Jakarta dilaksanakan berpusat di lapangan Banteng. Lapangan Banteng square itu antara 5.000 sampai 10.000. Yang datang 25 sampai 30.000. Mohon
Bu Ketum, saya tadi catat bahwa Ibu mau inbound, janji dijual dong Bu Jakarta ini. Mohon kepada teman-teman, kami Jakarta siap untuk dijual, Jakarta siap untuk berkolaborasi. Tim Eljon Media melaporkan.